istri jelita Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja, dalam naskah Carita Ratu Pakuan. Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja, putra Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, 1401 sampai dengan 1521. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali. Yang pertama ketika Jayadewata menerima takhta kerajaan Galuh di Kawali dari ayahnya Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayangsari putri Prabu Bunisora yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Yang kedua, ketika ia menerima takhta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua yang sekaligus pamannya, yaitu Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menguasai kerajaan Sunda, menjadi penguasa kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Nah, prosesi kepindahan Sang Prabu dari Kawali menuju Pakuan Pajajaran menjadi pemandangan tersendiri bagi rakyat Sunda. Rakyat bisa menyaksikan iring-iringan rombongan yang berpindah dari timur ke barat, dan iring-iringan ini digambarkan dengan cukup detail oleh sang bujangga yang menggunakan nama pena Kairaga dalam keropak 410 yang diidentifikasi sebagai naskah Carita Ratu Pakuan. Saat ini keropak 410 tersimpan di Museum Sri Baduga Bandung. Adapun profil Kairaga dapat kita baca keterangannya dari Ratu Pakuan, karya Aca dan 3 Pesona Sunda Kuno. Beliau adalah pertapa yang tinggal di sekitar Sutanangtung, Gunung Larang Sri Manganti. Gunung ini merupakan nama kuno Gunung Cikuray di Garut. Melalui penelusuran dan penafsiran Pleite pada Ratu Pakuan dan 3 Pesona Sunda Kuno, Kairaga diperkirakan hidup pada awal abad ke-18. Hal ini didasarkan atas perbandingan naskah-naskah yang ditulisnya dengan naskah Carita Waruga Guru yang menunjukkan kesamaan corak, teks, dan huruf yang tertulis di atasnya. Karya-karya tulis dari koleksi Kairaga diturunkan kepada kerabatnya. Ia sendiri di Tenggarai tidak memiliki keturunan. Carita Ratu Pakuan sebagaimana catatan Aca dibagi 2 bagian utama. Pertama, mengenai gunung-gunung pertapaan para pohaci yang akan menitis kepada putri pejabat calon istri Ratu Pakuan atau Prabu Siliwangi. Kedua, mengenai kisah putri ngambek kasih yang diberi istri Ratu Pakuan. Nah, bagaimanakah isi naskah Carita Ratu Pakuan? Siapa nama putri-putri jelita di dalamnya? Simak selengkapnya setelah Anda menekan subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Berapakah jumlah istri Prabu Siliwangi? Jumlah istri atau pasangan menjadi isu sensitif saat sekarang. Namun pada masanya, jumlah bilangan pasangan menjadi hal yang lazim, terlebih untuk sosok yang memiliki pengaruh dan kekuasaan besar, semisal seorang raja. Istri bahkan menjadi penanda hubungan baik antar satu wilayah dengan wilayah lain. Penyatuan kerajaan yang berbeda seringkali ditandai dengan diboyongnya putri kerajaan. Hal ini berlaku pula di Tatar Pasundan. Naskah Wawasan Prabu Siliwangi dari Kuningan menyebutkan bahwa istri Prabu Siliwangi ada banyak. Di antaranya yang disampaikan oleh para sejarawan adalah berjumlah 151. Menurut Sutarga, sebagaimana yang disebutkan dalam bukunya berjudul Prabu Siliwangi, dinyatakan bahwa Prabu Siliwangi
memiliki 150 istri, dan istri ke-11-nya yaitu Nyai Subang Larang atau Subang Karancang, yang keturunannya kelak mendirikan kerajaan Cirebon. Selain disebutkan Nyai Subang Larang yang merupakan istri ke-11, ada pula nama istri Prabu Siliwangi yang lain, yaitu Nyai Ambedkasi atau Nyai Rambut Kasih, yang berasal dari kerajaan Sindangkasih. Kisahnya terdapat dalam naskah Carita Ratu Pakuan. Gunung Cupu Bukit Tanporasih, Mandala Tanpa Wahanan, Sirigina Bukit Manghening, Patanjala Tempat Memandang, Gunung Sri Purnawijaya berseberangan dengan Sanghyang Linggamanik di Sanghyang Windupatala yang kini disebut Gunung Lenggang, Pertapaan Po Haji Manireka. Menitis kepada Subang Larangan, adiknya Jaya Premana, putra mahkota Kuningan, Mangkubumi Singapura yang kaya di Sumurwangi. Berdasarkan naskah ini kita ketahui bahwa Subang Larang adalah adik Jaya Premana, putra mahkota Kuningan. Prabu Jaya Premana diidentifikasi dalam naskah Carita Parahyangan sebagai Mangkubumi atau penguasa pemerintahan wilayah Singapura yang sekarang Cirebon. Yang kaya di Sumurwangi memiliki arti bahwa Subang Larang tinggal atau berasal dari daerah Sumurwangi. Dalam Carita Ratu Pakuan juga banyak disebutkan nama-nama yang konon adalah istri Prabu Siliwangi dan secara detail disebutkan asal-usulnya. Dan berikut ini adalah nama-nama yang diduga para istri Prabu Siliwangi menurut naskah Carita Ratu Pakuan. Yang pertama Nyai Rambut Kasih atau Ambedkasi. 2. Nyai Subang Larang, putri dari Sumurwangi. Nyai Aci Putih, putri Dampu Awang. Nyai Kentring Manik Mayang Sunda, Puaherang Manik, si cantik Raja Mantri. Nyai Janur Larang Bancana, Nyai Bungasari, Nyai Sriwati, Nyai Limur Kasih, putri Pasir Batang. Nyai Haris Tacang, putri Semenanjung Timur. Nyai Haris Tacu, putri Semenanjung Timur. Nyai Haris Keling, putri Semenanjung Timur. Nyai Haris Maya, putri Semenanjung Timur. Dewi Samatra, putri dari Semenanjung Negara. Maya Pakembangan. Dewi Banding, putri dari Kutawaringin. Nyai Aci Manglaya, putri dari Tungtung Pasang. Dewi Rarage, putri dari Pulau Pali. Dewi Raja Kabalahan, putri dari Pasuketan. Tunjung Mambangsari, putri dari Pulau Kambangan. Dewi Loron Raja Sona, putri dari Nusa Donan. Nyai Riak Tapa, putri dari Tiga Maruyung. Dewi Karuna, putri dari Gunung Kukusan. Nyai Cepet Manik, putri dari Hulu Padang. Nyai Maya Padang, putri dari Negara Tengah. Nyai Narejem Maya Tung Manggung Hideng, putri dari Pekalongan. Embok Panwon, putri dari Tiga Kumowong. Embok Manglepa, adiknya Maharaja di Cempa. Embok Lenggang, adiknya Raja Mangedara. Embok Manglibu, adik Maharaja di Baluk. Embok Hajani, adik Maharaja di Bali. Atrawangi, putri dari Pulau Balangah. Tunjung Agung, putri dari Pulau Maruju. Nyai Ridu Manik, putri dari Pulau Keling. Nyai Ridu Maya, putri dari Pulau Palembang. Nyai Balik Larang Haris Bancana, putri dari Pulau Madinah. Nyai Haji Waringin, Nyai Maharaja Bidalarang dari Talwangi. Majeti Keling Sri Manawang, putri dari Pakungwati. Nyai Mayang Pangabar, putri dari Kandang Aur. Nyai Balik Layaran, putri dari Kalapagirang. Nyai Balik Larangan, putri dari Kalapa Hilir. Nyai Haji Maya Dewata, putri dari Tanjung Camara. Haji Maya Raja, puteranya Sang Guru Pamijahan. Haji Magehan, putra Sang Hyang di Umbul Jati. Haji Maya Manik, putra pamimpin Mangkubumi Pakancilan. Haji Maka Dewata, putra Sang Hyang di Umbul Majak. Haji Lebok Maya, putra Sang Hyang di Umbul Sogol. Haji Ratna Larang, putra Sang Hyang di Saligara. Haji Lenggang Sari, putra Sang Hyang Mandiri. Haji Mundu Tunjung, putra Sang Hyang di Umbul Tubui. Haji Mayang Tunjung Maya Dewata,
Sri Petas mulih dewata. Nai Maya Kusuma Mangli Bularang, Nai Libu Wangi Sri Ratna Tuan Dewata, putra pemimpin lila di Semenanjung Tipu, Nai Rancang Maya, Nai Ramayasari Dewata. Dan kalau Anda punya waktu lebih, silahkan menyimak naskah cerita Pakuan Gubahan Sang Petapa Kairaga berikut ini. Inilah kisah Ratu Pakuan dari Gunung Kumbang, Gunung Giri Maya Seda, Pertapaan Pohaji Mambang Siang, menitis kepada Rucita Wangi, adik Tuan Jaya Sasti, putra Patih Sang Atus Wangi. Kerbo Cina pulang berdagang. Ketika kembali dari Lamajang, terampil bicara dua bahasa yang kaya di Pabean. Gunung Taramaya Seda, Bukit Sipanglipur Manik, Pertapaan Pohaji Mambang Siang, menitis kepada Manik Dewata, kepada Sang Raja Angsa, adik Ratu Premana, Tuan Paksa Jati, putranya Seropang Wangi, yang kaya di Talwangi. Gunung Cupu Bukit Tampurasih, Pertapaan Pohaji Niwarti, yang menitis kepada Tambo Agung, yang penuh kasih sayang. Adik Tuan Rahmat Cute, keturunan Patih Prabu Wangi Serepong, dialah Punara Putih dari Sumedang Larang. Gunung Cupu Bukit Tampurasih, Mandala Tanpo Wahanan, Srigina Bukit Manghening, Patanjala tempat memandang. Gunung Si Purnawijaya, berseberangan dengan Sang Hyang Linggamanik. Di Sang Hyang Windu Patala, yang kini disebut Gunung Lenggang, Pertapaan Pohaji Manileka, menitis kepada Subang Larangan, adiknya Jaya Premana, putra mahkota Kuningan, Mangkubumi Singapura, yang kaya di Sumurwangi. Gunung Cupu Bukit Tampurasih, Mandala Tanpo Wahanan. Srigina Bukit Manghening, Mandala Teja Patala, Pertapaan Hinten Mananggai, menitis kepada Maraja Larang, adiknya Taji Malela, Panji Romahiang, putranya Demung Tabela Panji Ronajaya, bertempat tinggal di Singapura. Gunung Lenggang Mandala Herang, Bukit Sipanglipur Manik, Mandala Tanpo Wahanan. Srigina Bukit Manghening, Patanjala tempat memandang, berseberangan dengan Sang Hyang Goan. Gunung Si Purnawijaya, terpencil suci sendiri. Di Sang Hyang Pasir Permata Batu Mirah, pohon hanjuang berbunga emas, Pertapaan Raga Puah Herang Manik, menitis kepada si cantik Raja Mantri, yang cantik tiada tanding, yang menyinari sisi kegelapan malam. Kulit siang tanpa susah, matahari menjelma suci karunia. Adik Tuan Sunten Agung, Sang Raja Gunung, putranya Juru Pelabuhan, bertempat tinggal di Pagulingan. Mangkubumi di Sumedang Larang, menakjubkan luar biasa, yang mempesonakan Aji Dewata. Gunung Guruh Bukit Sri Prebakti, Salaka Sang Hyang Nusa, di kaki Gunung Kumbang. Bukit Si Salaka Mirah, Mandala Sri Kapundutan, di Sang Hyang Salal Ading, yang berkumpul dalam bangunan permata. Pertapaan Bagawat Sang Jala-Jala, undangan bisikan gaib Dewata, berkuasa ke tanah Pakuan. Gunung Paku Mandala Kumpai Buana, Pertapaan Batara Tunggal, yang menitis kepada Sunten Agung, menakjubkan luar biasa, bertempat tinggal di Gunung Kumbang. Gunung Gorak Mandala Terus Patala, Pertapaan Batara Jaya Herang, yang menitis kepada Amuk Marugul, Sang Menteri Agung Mereja, Sang Menteri Gagah Perkasa, putra Tuan Lapung Jabul. Kijang Sekerenjang Patimuhan, dari yang cantik sempurna, yang cantik harum mewangi, menakjubkan luar biasa.
7 Sang Hyang Maut Putih yang bersemayam di Halilintar, kemudian Sang Hyang Linggamanik dan Sang Hyang Hindit-Hinditan yang menetap di biji mata, kemudian Sang Hyang Karangcuri yang menetap tunggang pada gigi, lalu Sang Hyang Cadas Gumantung yang menetap di ujung lidah, kemudian Sang Hyang Cadas Putih Gumalasar yang menetap di dada, kemudian Sang Hyang Adong Agung sebesar anak kerbau sesusu yang menetap pada tulang punggung, lalu Sang Hyang Bambu Wulung menjulang ke langit yang menetap tunggang pada biji itu, bersamanya menjelma. Gunung Pakuh Mandala Hibar Buwana, pertapaan Batara Wisnu Dewa, menitis kepada Taji Malela Panji Romahyang. Gunung Paguh Mandala Leka Datar, pertapaan Batara Wisnu Jati. Gunung Jajar Sri Lenggang, pertapaan Batara Buyut Sang Herang, menitis kepada Rahmat Cute. Gunung Tilu Mandala Leka Maya, pertapaan Batara Wisnu, menitis kepada Jaya Sakti. Gunung Manik Mandala Sri Natal Lenggang, pertapaan Batara Wisnu Wisesa, menitis kepada Jaya Premana. Beraninya tidak tertarik oleh yang cantik tapi tak bersuami. Dicarita ngambet kasih, diiring sanak keluarga, mengembanglah payung kebesaran ngawah tugu. Orang-orang sepakat pada merestui yang hendak kembali ke Pakuan. Sekepergiannya dari Istana Timur, pelataran Keraton Timur, si Maut Putih sebesar permata, Maya Datar namanya. Sunyalaya namanya, Istana Sri Kancana Manik. Rumah berukir dibuat gemerlapan di Sang Hyang Pandan Larang, Istana Si Pawindu Hurip. Rumah pertama yang penuh ukiran, yang kedua penuh hiasan, yang ketiga rumah dibentuk halus, yang keempat berbentuk 5 kumerap, yang kelima tembus jagat pandang, yang keenam rumah tepep, yang ketujuh anjungan neru, yang kedelapan berumpak 9, yang kesembilan berkilauan. Anjungan bergeret dengan balai-balai, balai-balai bergeret dengan anjungan, namanya Istana Kalangsu. Rumah pertama gemerincing, namanya Ganggang Hotapi. Rumah gemericik di Sang Hyang Sumur Bandung. Saat digelar pertunjukan, terlihat pintu pelaminan. Pada Sang Hyang Wano Datar, melintang pada sandaran Paseban, balai bubut, balai manggu, balai berbingkai, balai lukisan. Tepiannya pada balai Sitan Pewahanan, penyebab bingung perbuatan berbekas. Siapa yang merekat duluan, tiada lain juru tulis yang mencatat para putri yang cantik, baik Ceput Agung maupun Bang Jaya, Saudara Kentring Manik Mayang Sunda. Nona Janur Larang Bancana, adiknya Amuk Marugul, Sang Menteri Agung Mereja, Sang Menteri Jaya, putra Tuan Lapung Jabul. Kijang sekeranjang pemberian dari si cantik yang berkuasa, yang cantik semerbak harum. Berangkat yang di depan, diikuti yang di belakang. Teduh para hamba yang di pertuan. Perahu kecil berisi peti penuh sesak. Peti kayu jati bersegi dilapisi emas. Pemotong taleh dari perak. Pusaka dari gading berukir gajah yang akan dibawa ke Pakuan. Berjalanlah kereta kencana, di atasnya dihiasi dengan cemara kemuning. Di tiang pancangi emas, namanya tangga berjuntai, di atasnya dihiasi permata batu merah. Bertumpuk di pekarangan penuh kilauan permata. Kursi kerajaan di kiri kanan, payung wilis bertiangkan gading, di atasnya dihiasi dengan permata bergoyang. Payung kebesaran ditiangi, di atasnya dihiasi emas, dengan payung yang dilengkapi berlian, yang dialasi kain sutera,
hiasan kepala mahkota emas cekung. Berderet para pembesar saling kedip sambil saling lirik, saling tersenyum sesama saudara, bagaikan semut tataman berpindah. Gemerlap bagaikan kota Sri Manglayang terbang melayang di angkasa. Para pembawa gentong dari belakang, para pembawa tempayan logam di depan, dengan pagar ayu di kiri kanan, di tengah beriringan berselendang keemasan, bersama dengan yang bertopeng singa. Maju yang di depan diikuti yang di belakang, serombongan berbeda lagi. Yang cantik Putri Bungasari, adiknya Tuan Bima Raja. Putri dari Lodatar Luar, diikuti yang cantik Sriwati, adiknya Munding Dalima, putri dari Gunung Kajabu. Kemudian yang cantik Raja Kalapa, adik Tuan Bima Kalang, putri dari Kalapa Jajar. Lalu yang cantik Limur Kasih, adiknya Panji Bomapati, putri dari Pasir Batang. Berangkatlah yang mengantar pengantin putri, 7 orang bersaudara, Haris Tacang, Haris Tacu, Haris Keling, dan Haris Maya, anak raja dari Semenanjung Timur, yang wafat sepemakaman, yang meninggal karena diterjang musuh oleh bajak laut, dibunuh oleh Wangi Sagara. Kemudian yang cantik Dewi Samatra, Ratu Pingitan, adiknya Kebo Tape Panji Tagehan Wangi, putra dari Semenanjung Negara. Berangkatlah yang mengantar pengantin putri, Haning Cina berbedak harum, bedak Putri Batari, Tarahan jadi rebutan orang, putra Susuhunan Makabu, yang wafat sepemakaman. Lalu yang cantik Maya Pakembangan, yang wafat sepemakaman, meninggal di Karang Sindulang. Kemudian yang cantik Dewi Banding, adiknya Munding Dilangin, putri dari Kutawaringin. Kemudian yang cantik Aci Manglaya, adiknya Kebo Manglaya, putri dari Tungtung Pasang. Kemudian yang cantik Dewi Rarage, adik Tuan Kalang Bute, putri dari Pulau Pali. Terpikat oleh yang namanya Tuan Putri, kurap kembang hitam manis, berbintik-bintik karena jarang. Hidungnya mirip dengan Empu Agung, keningnya mirip dengan Raja Angsa, pipinya mirip dengan Ngambet Kasih. Hidung bagaikan buah pala kurung, mata jernih bagaikan kaca Cina, bulu matanya nan lentik pundak bagaikan Raja Jawa. Kulit ketiak kehijauan tak berbulu, namanya Tuasidano, pertanda bagus di madu, pertanda awet bersuami. Sayang bila tak dijadikan permaisuri. Kemudian yang cantik Dewi Raja Kabalahan, adiknya Lembu Pepeteng, putri dari Pasuketan. Tertarik oleh yang namanya Putri, badan berbulu perut kembung, karena ia adik Kanda Galate. Maju yang di depan diikuti yang belakang, serombongan lain lagi. Yang cantik ia Tunjung Mambang Sari, adiknya Gajah Bungbang, putri dari Pulau Kambangan. Lalu yang cantik Dewi Loron Raja Sona, adiknya Kebo Lolorong, putri dari Nusa Donan. Kemudian yang cantik Ria Tapa, adiknya Dalungbang, bersama Talung Gintung, putri dari Tiga Maruyung. Kemudian yang cantik Dewa Karuna, adik Kebo Sang Matring Guru, putri dari Gunung Kukusan. Kemudian yang cantik Cepet Manik, yang diperebutkan Harisa Keling, adiknya Ponggang Sang Raja Panji, putri dari Hulu Padang. Kemudian yang cantik Maya Padang, adik Tuan Patih Pala, putri dari Negara Tengah. Berangkat yang di depan diikuti yang belakang, serombongan beda lagi, putri dari negara seberang. Siapa gerangan yang memimpin? Ibunda yang cantik Embok Panewon, adiknya Kebo Gumowong, putri Tiga Gumowong.
Kemudian yang cantik Embok Manglepa, adiknya Maharaja di Cempa. Kemudian yang cantik Embok Lenggang, adiknya Raja Mangedara. Lalu yang cantik Embok Manglibu, adik Maharaja di Baluk. Kemudian yang cantik Embok Hajani, adik Maharaja di Bali. Kemudian yang cantik Narece Maya Tung Manggung Hideng, putri dari Pekalongan. Kemudian yang cantik Atra Wangi, adiknya Ratu Gubak Tuan Marihak, putri dari Pulau Balangah. Tertarik oleh yang namanya Putri Bungkul, pundak hidung mengering, berlutut setinggi kohal, meskipun diagungkan karena ia adik Kadang Galante, ditaburi dengan bunga suhun, kalung dan tutup sanggul, hiasan kepala dan hiasan leher, kilat bahu pada tangan kanan, gelang emas pada tangan kiri, bergelinding gemerlap perhiasan emas. Terpikat oleh perilaku yang akan berangkat, menggerakkan dirinya sendiri, berjalan saunggut ninggelung, bagaikan meludahnya gajah berguling, menunduk bagaikan dewa bercermin, tengada seperti sedang memanah, memohon bebas kepada dewata. Kemudian yang cantik Tunjung Agung, adiknya Ketuk Sang Handaru, putri dari Pulau Maruyu. Kemudian yang cantik Ridu Manik, adik Panji Dendengling, putri dari Pulau Keling. Kemudian yang cantik Ridu Maya, adik Tuan Ketuk Nabra, putri dari Pulau Palembang. Kemudian yang cantik Balik Larang, Haris Bancana, adik Patih Kaca Bimbang, putri dari Pulau Madinah. Maju yang di depan diikuti yang belakang, sekelompok beda lagi, diselang oleh orang Sumedang Larang, pertanda bila berjalan, berdandan model istana. Yang tinggi berperan memayungi, selebar kain pepelung, yang langsing menggendong kendi, sebanyak seluruh pendamping. Yang semampai membawa kandaga, sebanyak yang kembali kepada yang kuning, bersama pengawal bekerja sesuai kemampuan, yang sama-sama langsing, semampai dan ramping, yang pendek dan yang berperawakan sedang, yang pejabat selain yang sama-sama, makanya yang pergi bersama lebih dulu. Ibunda yang cantik Haji Waringin, sang beranak kasih, saudara putri Embok Agung yang sangat tersayang, adik Tuan Rahmat Cute. Lalu yang cantik Haji Waringin, saudara sang beranak kasih, saudara Rucita Wangi, adik Tuan Jaya Sakti, putra Patih sang Atuswangi. Kerbau Cina pulang berdagang, waktu pulang dari Lamajang, dapat berbicara dua bahasa, yang kaya di pabean, serombongan dengan yang cantik, Maharaja Bidang Larang, saudara Manik Dewata, sang Raja Angsa, adiknya Ratu Premana, Tuan Paksa Jati, putranya Serepong Wangi, yang kaya di Talwangi. Karena ada Sumedang Larang turut bersama kakak yang menikah, berjodoh dengan putra yang sulung, mendapat jodoh kepada Embok Larang, Dewi Panimbang. Maju yang di depan diikuti oleh yang di belakang, sekelompok beda lagi, tertarik oleh yang pergi berduyun-duyun, payung agung berwarna putih dan jamur jadi bongkot, tebangan bersih, kiri kanan payung kebesaran, di sebelah kiri oleh manusia diselingi payung pangibar. Siapa gerangan yang cantik menyendiri, yang elok dalam istana, putri yang kecil mungil, yang bersinar bagaikan meteor, cemerlang bagaikan tiang, gemerlapan bagaikan kain giringsing, tubuh bagaikan bayang-bayang, menjelma wujud dewata, disayangi karena di kemudian hari, permaisuri karena tidak gagal, yang cantik sempurna titisan Batari, saudara Subang Larangan, adik Tuan Premana, putra Istana Kuningan, Mangkubumi Singapura, yang kaya pedagang emas, putri dari Sumurwangi. Kereta kencana jalan berdampingan bersama yang cantik, Majeti Keling, Sri Manawangi, adiknya Raja Karutuk,
Tuan Parasi, putri dari Pakungwati. Berangkatlah kereta kencana dari keraton timur. Gemerlapan tampak cemerlang, bagaikan kereta kencana berjalan. Siapa yang berangkat disekaligus,kan, bagaikan sekelompok burung kuntul terbang, bagaikan segerombolan gajah berjalan. Pada hamparan dan gemuruh suaranya, Raja meninggal Tangkawina, saudara Purbadewata, pada Tukdira berupa keraton, seperti penjelmaan wujud dewata, wujud Waherang Manik. Kereta kencana berangkat berdampingan bersama yang cantik Raja Bakti Batara Kasih, saudara Maraja Larang, adiknya Tajimalela Panji Romahyang, putra Demung Tabela Panji Sonajaya yang kaya di Singapura. Siapa gerangan yang mengapit kereta kencana? Di sebelah kanan, ibunda yang cantik balik layaran, putri dari Kalapa Girang. Di samping kiri balik larangan, putra pemimpin masyarakat Kalapa, putri dari Kalapa Hilir. Di belakang Mayang Pangabar, putra sulung Putra Sagara, putri dari Kandang Haur. Siapakah yang menghilangkan jejak? Haji Maya Dewata, putri dari Tanjung Camara, adiknya Ratu Mangriwu, bagaikan cahaya gelanggang. Semula kecewa mokoi Tuan Sagara, putri dari Tanjung Camara, diperoleh dari Solok Baku, Karang Sindulang, di Muara Cilamaya, di Sanghyang Atas Keling, adik Haji Maya Raja, putranya Sang Guru Pamijahan, kakak dari Haji Maguhan, putra Sanghyang di Umbul Catih, kakak dari Haji Maya Manik, putra pemimpin Mangkubumi Pakancilan, kakak dari Haji Madewata, putra Sanghyang di Umbul Majak. Adapun kakak dari Haji Lobok Maya, putranya Sanghyang di Umbul Sogol, kakak dari Haji Ratna Larang, putra Sanghyang di Saligara, kakak dari Haji Lenggana Lenggang Sareng, dari Haji Lenggang Sari, putra Sanghyang Mandiri, kakak dari Haji Mundut Tunjung, putranya Sanghyang di Umbul Tubui, kakak dari Haji Maya, Tunjung Maya Dewata, Sri Petas Kembali Dewata, bersama yang cantik Maya Kusuma, Mang Libu Larang, Ibunda Libuwangi Sri Ratna Tuan Dewata, putra pemimpin Lila di Semenanjung Tipu, yang ngabarang Nia, Sarasamaya, menghadap kepada Sang Hyang, karena di kaki bukit di tanah, yang cantik Gedung Maya, putranya Patih di Siang, lalu yang cantik Rancang Maya, Ramaya Sari Dewata, Hana Caraka Data Sawala, pada jayanya Maga Batanga. Mohon hendaknya dimaafkan kalaulah ada tulisan jelek dan sia-sia. Jika keliru perbaikilah, jika kurang mohon dilengkapi. Hasil Kairaga belajar menulis di Gunung Larang, Sri Manganti. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah wama jaro baina sohabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.